Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hairil Brutu, peserta PPG Daljab tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Demikian perkenalan singkat saya, saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, anak-anakku semua, dari kabar kalian sudah alhamdulillah memang semangatnya. Tapi untuk menambah semangat kita sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran hari ini mendapat berkah, ridho dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas, untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum Bapak memasuki pembelajaran, Bapak mau periksa dulu kerapiannya, ya, agar pembelajaran kita ini nyaman dan tidak ada gangguan dari satu apapun. Jadi silahkan diperiksa. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan absensi bagaimana kehadiran hari ini, dan itu akan menunjukkan betapa seriusnya kita belajar. Ya, dilihat dari tingkat kehadiran anak-anak. Baik, silahkan. Begitu Bapak panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir ya. Oke, baik. Aji Muhammad Arta. Hadir, Pak. Oke. Ali Akbar. Hadir, Pak. Hadir ya. Alpeni. Citra. Alia. Anissa. Bayu. Hadir, Pak. Chelsea. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku semua. Dari absensi ini bisa kita lihat betapa antusiasnya siswa semua. Jadi sebelum itu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa, Bapak minta satu orang di antara kalian untuk memimpin menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Salah satu Bapak minta. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, tanah airku Indonesia. Motivasi pembelajaran tentang hari ini. Apabila engkau ingin mendapatkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka hari ini Bapak ingin meyakinkan kita semua, meyakinkan kalian semua bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Sebelum masuk ke materi itu, Bapak mau mereview dulu. Masih ingatkah kalian materi kita tentang minggu lalu? Masih? Apa itu? Judul kita minggu lalu adalah memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syabul iman. Apa itu berpoya-poya? Menghamburkan uang. Iya, menghambur-hamburkan uang. Kemudian Bapak akan menyampaikan sebenarnya apa tujuan daripada mempelajari materi ini. Siswa itu mampu menjelaskan pengertian berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad secara tepat, menguraikan dampak buruk
dari perilaku tersebut terhadap diri sendiri, lingkungan sosial, dan hubungan dengan Allah. Yang terakhir, menunjukkan sikap percaya diri yang sehat tanpa arogan serta empati dalam berinteraksi sosial. Bapak ingin meyakinkan kembali bahwa materi kita ini adalah materi yang sangat penting yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita ice break dulu ya. Bisa ya? Bisa. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Mari kita saksikan video. Dapat juga HP baru. Selamat juga HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Nah, gak usah ketik gitu. Kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit gak mau kan temenan sama kamu? Langit, bisakah kamu turunkan petir? Sungguh matang nasib. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubatiran akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati. Berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Bapak akan bagikan kelompok. Silahkan bagi kelompoknya sesuai dengan kelompok yang Bapak buat ini. Kelompok 1 disebut dengan kelompok subuh. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 disebut dengan kelompok sholat zuhur. Kelompok 3 asar. Kelompok 4 maghrib. Dan kelompok 5 disebut dengan kelompok isya. Kelompok ya. Silahkan cari dalil yang sesuai dengan materi kita. Dikerjakan. Silahkan ditulis. Ini saya kasih waktu 20 menit ya. Cari dalilnya dalam Al-Quran. Ada buku paket. Silahkan. Ya. Tulis. Hasil tulisan kalian itu yang di buku nanti dituang di lembar jawaban ya. Ditulis kembali di lembar jawaban agar nanti mempresentasikannya lebih enak, lebih gampang. Kita akan is break dulu. Oke, silahkan duduk tegak. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk semangat. Oke. Kelompok 4. Ya, silahkan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang siswa membeli barang-barang mewah padahal tidak dibutuhkan, hanya agar dianggap keren oleh teman-temannya. Pertanyaan, perilaku apakah yang ditunjukkan? Jawaban hasil diskusi kami, perilaku konsumtif dan gaya hidup hedonis, yaitu membeli barang bukan karena kebutuhan melainkan demi gengsi atau ingin diakui oleh orang lain. Itu tadi jawaban atau persentase daripada soal dari kelompok 4 ya, kelompok maghrib. Oh ya, silakan Bayu. Saya dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan ke kelompok 4. Apa contoh perilaku konsumtif yang dilakukan oleh seorang siswa serta dampak dan cara menghindarinya? Ya, bisa dijawab langsung? Bisa, Pak. Oke, silakan. Contoh perilaku konsumtif adalah seorang siswa membeli barang-barang mewah yang sudah tidak dibutuhkan hanya agar dianggap keren oleh teman-temannya.
teman-temannya. Dampak bagi dirinya yaitu diboros, sulit menabung, dan juga stres jika tidak mampu mencintai diri tersebut. Dampak bagi lingkungan adalah munculnya kecemburuan sosial dan persaingan tidak sehat. Cara menghindarinya yaitu dengan membiasakan hidup sederhana, menulis kesimpulan, mengatur keuangan, serta menghindari lingkungan perkembangan yang tidak menilai orang dari bawah karangan. Oke, baik. Silahkan kasih aplaus dulu untuk kelompok Maghrib. Iya. Satu, Bapak persilahkan. Jangan lupa sama teman-temannya, Bapak ingatkan kembali. Nama kelompoknya juga harus ditulis semua, ya. Ya, perkenalkan nama kelompoknya dan nama anggotanya. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, yaitu saya Humaira, Citra, Anita, Demian, dan Jaki. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari LKPD ini. Dari kasus 1. Apa bentuk perilaku ria yang ditunjukkan seseorang teman yang sering mengunggah foto ibadahnya ke media sosial, serta dampak dan sikap yang harus dilakukan? Oke, silahkan. Perilaku tersebut menunjukkan sikap ria, yaitu beribadah bukan dengan niat ikhlas kepada Tuhan. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, baik anak-anak semua, dari hasil persentase yang telah disampaikan, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Nugra. Yang kurang materi bermanfaat. 1. Hidup bermanfaat dalam kehidupan seorang muslim, yaitu menggunakan waktu, tenaga, harta, dan ilmu untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih Karus dulu untuk Nugra. Ya, baik anak-anak semua, betul sekali tadi apa yang disimpulkan oleh teman kita. Intinya bagaimana pentingnya dalam diri kita ini untuk jangankan untuk menghindari, mencoba-coba untuk memiliki sifat tercela seperti poya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad pun jangan. Di LKPD itu ada lembaran refleksi pribadi, ya. Silakan dikerjakan di buku di buku tulis masing-masing. Soalnya setiap kelompok tadi sudah Bapak bagikan. Silakan dikerjakan. 5 menit. Kerjakan. Sisa waktunya 2 menit. Refleksinya sudah selesai. Selanjutnya, siapa yang bisa membuat kesimpulan daripada kegiatan kita ini? Ya, silahkan. Oke, Nugra. Di situ kan ada di LKPD itu, pernahkah saya melakukan berpoya-poya? Nah, jawabannya apa? Sifat tercela berpoya. Pernah Pak. Contoh perilaku menghabiskan uang. Oh, Cara menghindarinya, bagaimana caranya? membiasakan hidup sederhana, membuat skala prioritas kebutuhan dan menabung. Ya, oke, terima kasih. Baik, anak-anak semua, jadi kesimpulan daripada kegiatan kita, hidup penuh manfaat adalah tujuan seorang muslim. Yaitu bagaimana? Yaitu menggunakan waktu, tenaga, harta, dan ilmu untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi Bapak akan buat tes formatif ya. Ini Bapak bagi per kelompok juga. Silahkan dikerjakan. Sudah semua? Baik. Anak-anakku semua, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya merasakan
kebahagiaan melihat semangat kalian dalam menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan bukan hanya bisa kita baca secara teks, tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Bapak rasa cukup sudah materi kita hari ini. Bapak mau mengingatkan kembali materi kita minggu depan itu tentang asuransi, bunga bank, simpan pinjam. Jadi maka di rumah silahkan dibuka-buka bukunya tentang materi yang akan kita bahas. Kemudian dengan menutup kegiatan kita ini, agar apa yang kita lakukan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.